apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Di awal kisah kita diperlihatkan dengan seorang pastor bernama Peter yang akan mencoba mengusir iblis yang menguasai tubuh seorang wanita yang bernama Magali. Peter seorang pastor yang belum memiliki kemampuan cukup untuk menangani iblis yang akan dia hadapi. Come on, I'm an easy girl. There's no need for foreplay. Kemudian Peter menghubungi salah seorang seniornya yang bernama Michael. Michael yang saat itu berada di London beberapa hari lagi tiba di Meksiko. Dia meminta Peter untuk menunggu kedatangannya. Melihat kondisi Magali yang mengkhawatirkan, Peter mengambil tindakan dengan mengabaikan ucapan Michael. Karena pihak keluarga Magali pun mendorong Peter untuk segera melakukan pengusiran. Michael khawatir akan keselamatan Peter, mengingat Peter belum pernah melakukan pengusiran sebelumnya. Apalagi iblis yang akan dihadapi Peter adalah biangnya iblis. Pada pengusiran perdananya yang tanpa bimbingan dari pendahulunya, Peter dihadapkan dengan sosok iblis yang picik dengan berbagai tipu muslihat. Saat Peter membacakan doa, iblis itu mulai memainkan perasaan Peter. Iblis itu merayu dan membujuk berusaha mempengaruhi Peter untuk gabrut bersama Magali. Ternyata si iblis mengetahui kalau Peter memiliki perasaan terhadap Magali, wanita yang sedang dirasuki si iblis. Saat pengusiran, Peter akhirnya terjerumus dalam tipu muslihat iblis yang ia hadapi. Walaupun Peter berhasil mengusir iblis dari tubuh Magali, tapi pada akhirnya si iblis berhasil menggoyahkan imannya dan berhasil menguasai Peter untuk melakukan hal yang enak. Film ini berjudul The Exorcist of God yang rilis tahun 2021. Kuy, lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. 18 tahun kemudian terlihat Peter yang dibantu oleh para warga panen di sebuah ladang jagung. Hasil panen tersebut Peter bagikan pada warga yang membutuhkan. Peter seorang pastor dermawan yang disukai oleh orang-orang di desanya. Dia memiliki anak-anak asuh yatim piatu yang ia kelola bersama sukarelawan warganya. Tak berselang lama, Peter dihampiri oleh seorang wanita yang meminta pertolongannya. Wanita itu berkata kalau anaknya sudah beberapa hari sakit. Dia meminta Peter untuk segera melihatnya. Mendengar itu, Peter segera pergi ke rumah wanita tersebut. Dirasa kondisi anaknya yang terlihat cukup parah, Peter segera membawanya ke rumah sakit yang dikelola gereja. Di rumah sakit terlihat seorang dokter yang sedang menangani pasien. Dia adalah Dr. Nelson. Dokter itu bercerita pada Peter kalau stok obat-obatan dan perlengkapan medis di rumah sakit sudah habis. Scene berpindah. Saat di gereja, Peter yang sedang galau dihampiri oleh Dr. Nelson. Dokter itu kembali bercerita kalau minggu ini mereka kehilangan 4 anak asuhnya yang sakit secara serentak karena terbatasnya obat-obatan serta peralatan medis. Mendengar keluhan dari sang dokter, Peter merasa sedih. Dia menganggap ini seperti hukuman dari Tuhan yang belum memaafkan kesalahannya saat menangani pengusiran setan beberapa tahun lalu. Nelson menjelaskan kalau kejadian itu bukan kesalahannya. Dia mengetahui kalau saat itu Peter sedang dirasuki sosok iblis. Peter kembali mengungkapkan perasaan kalau dirinya menyesal karena sudah membiarkan kejadian itu terjadi. Siang harinya Peter pergi ke kota untuk menemui seorang monsinyur di sebuah gereja. Di sana Peter menceritakan kondisi di desanya yang benar-benar sangat membutuhkan dana untuk membantu warga dan anak-anak asuhnya. Monsinyur yang sudah mengetahui cerita Peter, yang banyak membantu warga dan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, akhirnya Monsinyur mengucurkan dana bantuan untuk perlengkapan rumah sakit dan kebutuhan anak-anak yatim piatu yang berada di bawah asuhan Peter. Akhirnya Peter mendapatkan kucuran dana dari seorang monsinyur yang bertugas di gereja kota untuk membantu para warga dan membeli obat-obatan serta peralatan medis kebutuhan rumah sakit di desanya. Siang berganti malam. Terlihat Peter sedang berada di gereja melakukan pengakuan dosa dengan penuh penyesalan yang mendalam, meminta ampunan atas kesalahan dan kegagalannya pada saat itu. Tak lama kemudian, Peter mendengar sesuatu di ruangan sebelah. Saat Peter memeriksa dan melihat ke ruangan sebelah, ia melihat ceceran darah di lantai. Di pojok ruangan terlihat seseorang yang sedang menghadap tembok. Saat ia mendekati, tiba-tiba
Ternyata itu adalah sebuah mimpi. Kemudian Peter mendapat panggilan telepon dari seorang kepala sipir yang bernama Yurib. Ia menghubungi Peter memberitahu bahwa ada tahanan yang membutuhkan pertolongannya. Urib menerangkan kalau saat ini dia membutuhkan pastor bukan dokter untuk menangani salah seorang tahanannya yang sedang kerasukan. Urib kembali menjelaskan kalau iblis yang merasuki tahanan itu meminta kehadiran pastor Peter secara pribadi. Di keesokan pagi, Peter mengunjungi sebuah lapas. Di sana terlihat Dr. Nelson yang sedang menangani para tahanan. Nelson menceritakan bahwa tahanan yang ia tangani adalah seorang wanita yang bernama Esperanza. Sudah hampir 2 minggu ia tidak makan. Nelson pun tidak habis pikir kalau tahanan tersebut masih bisa bertahan hidup. Urib sedikit bercerita mengenai histori Esperanza. Ia masuk ke lapas karena tuduhan membunuh seorang pria. Si korban tewas kehabisan darah digantung di sebuah pohon dengan kondisi kepalanya dikilir ke belakang. Lalu mereka pun berjalan menuju ruang tahanan di mana Esperanza ditahan. Urib menyarankan pada Peter untuk berhati-hati karena iblis yang merasukinya sangat kuat dan agresif. Saat memasuki sel tahanan, iblis itu tiba-tiba berkata, Paskah ini akan mewujudkan suatu mukjizat dengan kebangkitan. Perkataan tersebut sama halnya yang sudah Monsinyur sampaikan saat Peter mengunjunginya beberapa hari lalu. The Easter will bring a miracle. We're 5. Who? The children. Iblis itu mengatakan, kami ada 5 bersama para anak. Kejadian terhadap anak-anak itu semua seperti hukuman dari Tuhan. Sepertinya si iblis yang merasuki tubuh Esperanza sedang menceritakan tentang anak-anak asuh Peter yang serentak mengalami sakit seperti terkena wabah. 4 di antaranya sudah meninggal dunia. Who are you? We already know each other, Father. Ternyata iblis itu adalah iblis yang pernah Peter usir dari tubuh seorang wanita yang bernama Magali. Saat pengusiran, si iblis berhasil menguasai diri Peter hingga mereka berdua melakukan hal yang enak. Kejadian yang membuat Peter menyesal seumur hidupnya. I'm wet for you again. Mendengar penjelasan si iblis, Peter segera pergi keluar ruangan. Saat Peter akan pergi, tiba-tiba si iblis berteriak dan terdengar jelas dari pengeras suara si iblis itu mengaku kalau dia bernama Balban. Scene kembali berpindah. Peter bercerita tentang masa lalu kelam dirinya. 18 tahun lalu, ia gagal melakukan pengusiran iblis pada seorang wanita. Peter bertekad tidak akan melakukan lagi pengusiran. Namun, Uri memohon pada Peter untuk dapat membantunya. Karena orang tuanya depresi melihat kondisi Esperanza yang sangat mengkhawatirkan. Tak lama kemudian muncul seorang wanita. Peter terkejut mendengar suara wanita yang terdengar tidak asing baginya. Wanita itu adalah Magali. Dan ternyata Esperanza adalah putri dari Peter, buah hasil dari kesalahan saat pengusiran perdananya. Kemudian Magali bercerita pada Peter kalau putrimu yang meminta Peter untuk datang. Padahal sebelumnya Esperanza tidak mengetahui sama sekali sosok ayahnya. Di sana terlihat Peter menyesali kejadian itu dan dia mengaku kalau dirinya saat itu dalam pengaruh iblis. Lalu Magali menunjukkan foto Esperanza putrinya. Magali menceritakan kalau iblis itu tidak pernah pergi. Dia terus-menerus merasuki tubuh Esperanza. Magali memohon pada Peter untuk dapat menyelamatkan putrinya sebagai bentuk penebusan kesalahannya di masa lalu. Save her. If you really want to redeem yourself, expel that demon out her body. Malam itu, Peter yang sedang tidur ditumpangi hantu erep-erep. Saat tersadar, Peter kembali diserang oleh iblis yang tanpa intro langsung mencekik lehernya. Di keesokan pagi, Nelson bercerita pada Peter mengenai kematian anak-anak asuhnya yang hari ini bertambah 1 orang. Nelson menjelaskan dari kelima anak yang meninggal tidak ditemukan adanya penyebab wabah atau virus dari tubuh mereka. Kejadian ini tidak masuk akal, ujar Dr. Nelson.
Saat malam, Magali ditemani seorang suster menghampiri rumah panti asuhan. Di sana, dia melihat Peter yang sedang bermain bersama anak-anak asuhnya. Melihat itu, Magali teringat beberapa tahun lalu kalau dirinya pernah menjadi suster di panti tersebut. Tiba-tiba, suster yang bersamanya mengenali sosok Magali. Dia penasaran dan menanyakan nama. Ternyata suster tersebut adalah Camilla, salah satu anak asuhnya yang saat Magali masih menjadi suster di panti asuhan tersebut. Di keesokan pagi, Peter menemui Monsinyur untuk meminta izin melakukan pengusiran setan. Peter membawa semua berkas tentang salah seorang tahanan dan menceritakan kalau Esperanza yang ditahan di sebuah lapas telah dirasuki iblis dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan para tahanan lain menderita akibat pengaruh iblis itu. Peter khawatir kalau itu akan menjadi sebuah tragedi kalau terus dibiarkan. Singkat waktu, Monsinyur mengizinkan Peter untuk melakukan pengusiran iblis yang merasuki tubuh Esperanza ditemani oleh Pastor Michael, salah seorang seniornya. Michael akhirnya tiba di Meksiko, tempat kediaman Peter. Di sana mereka pun terlihat asik ngobrol setelah beberapa tahun tidak bertemu. Michael menanyakan pada Peter kenapa tidak melakukan pengusiran sendirian. Peter lalu menjawab kalau Pastor Michael adalah sosok pengusir iblis terbaik di dunia, dan ia pernah menghadapi iblis Balban dan berhasil mengalahkannya beberapa tahun silam. Peter berusaha menjelaskan masa lalu kelamnya. Pada saat itu, Peter tidak mengalahkan iblis Balban. Iblis itu keluar dari tubuh Magali dan merasuki tubuhnya. Setelah kejadian gabrut-menggabrut, si iblis pergi begitu saja. Michael berkata, mustahil bisa semudah itu Balban pergi. Iblis itu tidak mungkin pergi tanpa mengambil rohmu, ujar Michael. Malam hari, Peter membakar kaset rekaman dirinya saat melakukan pengusiran. Michael menceritakan histori iblis Balban 2000 tahun silam. Balban adalah iblis dari garis keturunan bangsawan dengan legiun pendukung di bawah komandonya. Tidak mungkin Balban memanggilmu kalau tanpa ada tujuan. Peter bagian dari rencana si iblis saat ini, ujar Michael. He wants you. Balban is trying to possess you. Scene berpindah. Terlihat Camilla sedang mencari sumber tetesan darah yang menetes di lantai. Dia melihat segumpal kain. Saat ia akan membukanya, tiba-tiba scene berpindah ke ruangan kamar tidur anak-anak panti asuhan. Di sana terlihat seorang anak yang terbangun karena mendengar suara di balik pintu. Ketika dia akan menutup pintu kamar, lalu kemudian iblis itu mulai merasuki tubuh Camilla. Tak lama kemudian datang Magali yang berusaha melawan si iblis. Tapi iblis itu berhasil mencekik leher Magali. Beruntung Peter dan Michael datang tepat waktu. Mereka berusaha mengusir iblis yang merasuki tubuh Camilla. Tak berselang lama si iblis berhasil dikeluarkan oleh Michael dalam tubuh Camilla. Peter dan Michael akhirnya pergi mendatangi Esperanza di kamar tahanan. Saat di dalam kamar, iblis yang sudah menguasai tubuh Esperanza mengaku kalau anak-anak yang sakit di panti asuhan adalah ulahnya. Ternyata anak-anak asuh Peter yang sakit sampai ada yang meninggal itu semua perbuatan iblis Balban. Michael mencoba menenangkan Peter untuk tidak mudah terkecoh oleh ucapannya. I'll take them! I'll burn your damn children down here! Saat Michael mencoba mengusirnya, tiba-tiba iblis itu menyerang Michael. Si iblis menjelaskan kalau Michael dan iblis Balban sebelumnya sudah memiliki kesepakatan. That I would leave you to rot with your cheap tricks. Scene berpindah. Akhirnya Peter dan Michael mulai menyusun rencana. Michael meminta izin pada Urib untuk memindahkan para tahanan karena khawatir iblis Balban akan mempengaruhi para tahanan. Namun Urib menjawab kalau itu mustahil. Urib tidak bisa menuruti permintaan Michael dan Peter karena sangat beresiko. Dia tidak mau membuat masalah. Urib kembali menegaskan kalau para tahanan tetap dipenjara, begitu juga para penjaga. Dr. Nelson memiliki ide untuk membius semua para tahanan agar iblis Balban tidak dapat mempengaruhi mereka.
Singkat waktu, Nelson segera menyuntikkan obat bius pada semua tahanan. Selesai menyuntikkan obat bius pada tubuh Esperanza, terlihat di tangan Esperanza si iblis itu sudah menggenggam kunci sel kamarnya. Michael menceritakan kalau doa mereka tidak berpengaruh terhadap si iblis. Iblis Balban itu penuh tipu daya. Michael mengingatkan pada Peter untuk tidak mempercayai apapun ucapannya, termasuk yang dia katakan soal diri Michael. Michael kembali menceritakan kalau Balban selalu mempermainkan rasa ketakutan terbesar kita. Meski dia kesakitan, dia akan membuat kita percaya kalau dia masih kuat. Itu senjata terbaiknya untuk menghancurkan iman kita, ujar Michael. Michael kembali mengingatkan pada Peter jangan sampai membuat kesepakatan dengan iblis Balban. Jika ia lakukan, si iblis akan selalu menang. Michael beranggapan kalau iblis itu memiliki jabatan khusus di Vatikan. They send us into battle, but they leave us alone. Sometimes I think the devil's in the Vatican. Di scene lain terlihat Magali dan Peter sedang menceritakan mengenai Esperanza putrinya. Esperanza tipe orang obsesif. Saat dia menginginkan sesuatu, dia tidak mudah menyerah. Dia akan terus berusaha berjuang mendapatkan apa yang dia inginkan. Peter meminta maaf pada Magali atas kejadian 18 tahun lalu. Namun Magali justru berterima kasih pada Tuhan, sebab kalau itu tidak terjadi, tidak akan ada Esperanza yang menurutnya sebuah berkah dan suatu keajaiban. Save her. Saat memasuki ruangan sel, ia melihat banyak coretan tulisan. Mungkin tulisan itu bagian dari rencana Balban untuk menghabisi semua anak asuh Peter. Michael kembali mengingatkan jangan mudah mempercayai iblis itu. Tiba-tiba pintu sel kamar menutup dengan sendirinya, mengunci Peter dan Michael dalam kamar sel tersebut. Di scene berbeda terlihat Nelson yang mendengar suara perempuan menangis di lorong kamar sel. Nelson pun akhirnya berhasil dilumpuhkan si iblis karena luka tusukan di lehernya. Kembali ke Peter. Tak berselang lama, pintu kamar sel terbuka sendiri. Mereka berdua segera keluar. Namun, mereka terkejut ketika melihat semua pintu kamar sel sudah terbuka semua. Di sana, Peter melihat Nelson yang sudah sekarat tidak berdaya. Tiba-tiba muncul 3 sosok iblis yang merasuki tubuh tahanan. Michael segera membacakan doa untuk mengusir para iblis yang merasuki para tahanan. Tak lama muncul iblis Balban yang tanpa intro langsung menyerang Michael. Nelson yang dalam kondisi sekarat mencoba membantu. Ia berusaha menghadang si iblis. Naas bagi Nelson, iblis Balban berhasil membunuhnya dengan pisau yang ditusukkan beberapa kali pada tubuhnya. Michael pun tak lepas dari serangan si iblis. Michael terluka karena tusukan pisau oleh iblis yang merasuki tubuh Esperanza. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri bersembunyi di sebuah ruangan. Melihat doa Peter yang tidak berpengaruh sama sekali pada si iblis, Michael menanyakan pada Peter mengenai doanya yang tidak memberikan efek sama sekali. Michael menanyakan dosa apa yang sudah ia lakukan. Akhirnya Peter mulai buka suara pada Michael tentang kejadian 18 tahun lalu. Mengenai sosok Esperanza yang sedang dirasuki iblis Balban, Peter mengaku kalau Esperanza adalah putri kandungnya. Mendengar cerita Peter, Michael sangat kecewa. Michael menjelaskan kalau kejadian itu ulah dari dosanya yang mudah dirasuki iblis. Michael kecewa kenapa saat itu dia tidak mendengar ucapannya. Karena dia mengetahui kalau Peter belum siap untuk melakukan pengusiran setan. Peter memohon pada Michael untuk mengusir iblis Balban, karena Peter mengetahui kalau Michael pernah mengalahkannya. Michael lalu menjelaskan kalau Balban tidak berbohong. Untuk menyelamatkan anak-anak yang kerasukan, harus membuat kesepakatan dengan dirinya. Saat itu, Michael menjual rohnya pada Balban. Saat itu, Michael kalah kuasa pada iblis Balban. Mereka menungguku. Saat aku mati, aku akan terbakar, ujar Michael. Tak lama kemudian, Michael tersungkur karena luka tusukan di dadanya yang terus mengeluarkan darah. Michael mengingatkan pada Peter untuk tidak membuat sebuah kesepakatan dengan iblis Balban. Tak lama kemudian, Michael pun tewas akibat pendarahan.
Si iblis yang berhasil mendobrak pintu langsung mengejar dan menyerang Peter. Peter segera memasuki sebuah ruangan. Di sana, Peter merekam sebuah video pengakuan dosa dirinya yang pernah dia lakukan 18 tahun lalu pada Magali saat proses pengusiran di masa lalu. Mengingat saat ini semua orang sangat membutuhkannya, Peter dengan berat hati mengirim rekaman pengakuan dosa pada Monsinyur. Setelah pengakuan dosa, Peter kembali menghadapi iblis Balban. Ternyata setelah membuat pengakuan dosa, doa Peter kembali memberi pengaruh yang sangat besar untuk melumpuhkan para iblis yang dikomando oleh iblis Balban. Keempat iblis itu pun berhasil Peter lumpuhkan. Lalu tiba-tiba Balban muncul dari arah belakang yang tanpa intro memukul pundak Peter. Peter pun tidak sadarkan diri. Kemudian Balban berhasil mengikat tubuh Peter di sebuah kursi. Terlihat di sana iblis Balban yang sedang mempersiapkan ritual untuk mengeluarkan Tuhan dari dalam tubuh Peter. Di scene lain, Camilla yang sedang berada di dalam kamar anak-anak asuh Peter, tiba-tiba dia melihat semua anak-anak dalam kondisi kesurupan massal dan tidak sadarkan diri. Saat Camilla akan membuka pintu kamar, tiba-tiba kembali ke Peter yang masih berusaha melawan iblis Balban. Singkat waktu, iblis Balban pun berhasil dikalahkan oleh Peter. Balban menjelaskan pada Peter untuk mempertimbangkan anak-anak asuhnya yang satu persatu mulai Balban bunuh. Balban menegaskan kalau Peter mengusirnya, mereka semua akan ikut dengannya ke neraka. Dan Balban meminta Peter untuk mengambil keputusan bagi Esperanza putrinya dan anak-anak asuhnya yang tidak bersalah. Mendengar penjelasan Balban, Peter mulai melemah dan iblis Balban berhasil membuat kesepakatan kalau Balban menginginkan Tuhan keluar dari tubuh Peter. Maka semua anak asuh serta Esperanza putrinya akan selamat. Peter yang memikirkan anak-anak asuh dan putrinya akhirnya menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh Balban untuk mengambil roh Peter. Selesai menyetujui kesepakatan di antara kedua belah pihak, tak perlu waktu lama, anak-anak berhasil selamat dan Esperanza putrinya kembali menjalani hidup normal. Ternyata ucapan Michael benar pada saat itu mengenai ceritanya bahwa Michael sempat berpikir kalau iblis memiliki jabatan khusus di Vatikan. Dan film pun berakhir. Thanks for watching, Bes. Bye. There's a job as a spiritual counselor waiting for you in the Vatican. Honor Prince Balban for defeating the man who would have become a living saint. The priest sacrificed God to save his daughter and the children. The way I see it, he is a living saint. The earth